Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tak lupa untuk kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tak lupa untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan urusan-urusan kita, baik urusan duniawi kita, terlebih lagi urusan akhirat kita, yakni ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diringankan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian juga tak lupa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena kita manusia, makhluk yang tidaklah lepas dari namanya luput dan kesalahan. Kemudian kita juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama dari kejahatan jiwa-jiwa kita, hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, dan kemudian dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, kemudian para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita, dan kita masih membahas hukum-hukum terkait salat berjamaah, dan pembahasan kali ini kita mulai dengan tema berkaitan tentang wajibnya untuk meluruskan shaf tatkala salat berjamaah. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat akan hukum meluruskan dan merapatkan shaf, apakah kategorinya wajib yang harus ada, kalau tidak maka salatnya tidak sah, istilahnya di situ, atau hukumnya hanya sekedar sunnah saja, sehingga ketika kondisi qadarullah shafnya tidak lurus atau barangkali tidak rapat, salatnya apakah tetap sah di sini? Maka di sini ada dua pendapat demikian. Namun yang zahir insyaallah Subhanahu wa taala adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya ini kategorinya hanya sekedar sunnah saja, tidaklah sampai yang wajib, yang berkaitan dengan zat salat yang dengan tidak adanya lurus dan rapatnya shaf maka salatnya tidak sah. Ini hanya sebagai penyempurna pahala ibadah salat berjamaah. Ini pendapat yang lebih tepat insyaallah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak termasuk dari zat salat berjamaah.
Namun anjuran di dalam meluruskan dan merapatkan shaf itu sangat kuat sekali ya, sehingga sampai-sampai tadi ada ulama yang berpendapat akan wajibnya untuk meluruskan dan merapatkan shaf ketika salat berjamaah, yang mana kalau ya tidak terjadi ya kelurusan dan kerapatan shaf ketika salat berjamaah, maka salatnya tidaklah sah ya. Karena ya, begitu banyak dalil tentang hal ini ya, tentang keutamaan meluruskan dan merapatkan shaf, sehingga sampai-sampai di sini Syekh ya termasuk ya yang berpendapat akan wajibnya untuk meluruskan shaf. Beliau di sini mengatakan ya, yajibu 'alal imam alla yadkhula fis salati hatta tastawi as-sufuf. Wajib bagi seorang imam tidak memulai salat sebelum ya meluruskan shaf-shaf. Wa ayyamurahum bidzalik, dan memerintahkan jamaahnya untuk melakukan hal tersebut ya. Diperintahkan para jamaah agar meluruskan dan merapatkan shaf. Wa an yaliyat taswiyata bi nafsihi aw ya'muru man yusawwiha. Dan dia ya, melakukan pelurusan langsung ya, membenarkan apabila ada shaf yang bengkok ya, secara langsung, atau dia mengutus ya salah seorang jamaah untuk mengecek sudah luruskah atau tidak. Nah, ini terlebih lagi ketika berada di masjid jami' yang besar ya, bisa jadi imam nggak mencangkau pandangannya sampai shaf-shaf yang belakang, sehingga dia boleh ketika kondisi seperti itu menempatkan petugas ya di beberapa shaf mungkin untuk mengecek ya masing-masing shaf tersebut. Kalau mereka sudah beri isyarat sudah lurus, barulah sang imam memulai salat berjamaah. Ya, ini ya terkait tentang ya anjuran yang sangat kuat ya terkait tentang pelurusan shaf. Pertama di sini kemudian beliau membawakan sebuah dalil ya, sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Ya. Luruskan shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk kesempurnaan salat ya. Termasuk kesempurnaan salat ya. Dari lafaz inilah yang menjadi landasan dalil bahwasanya ini tidak kategori yang kalau tidak ada salatnya tidak sah ya, karena ini sebagai penyempurna saja, penyempurna, hanya kurang pahalanya. Sehingga kalau dilaksanakan insyaallah salatnya semakin lengkap pahalanya, tapi kalau qadarullah kok tidak terwujud ya, apalagi dengan ya semakin banyaknya kaum muslimin dan mungkin kebanyakan mereka tentunya kurang berilmu, kurang memahami terkait tentang masalah ini, bahkan ada juga yang sampai menentang ya, menentang walaupun sudah disampaikan dalil, kadang-kadang karena hawa nafsu yang diperturutkan akhirnya mereka malah menentang ya. Bahkan ya kita dapati ada orang ya yang kalau kita sholat berjamaah yang lain lurus, malah dia sengaja jorok ke depan atau jorok ke belakang karena nggak senang sama ya tadi meluruskan dan merapatkan shaf dengan sengaja. Itu ada yang seperti itu ya. Tentu ini ya berangkatnya karena tadi ya kurangnya ilmu ya, sehingga dia lebih dekat kepada kebodohan, apalagi sampai menuruti hawa nafsu waliyadzubillah. Ya, baik. Ini hadis yang pertama bahwasanya meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Ini hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari ya, dan dikeluarkan pula oleh Imam Abu Dawud serta Imam Ibnu Majah. Baik. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya pula di sini dinukilkan sebuah hadis Nabi SAW tentang perbuatan Nabi SAW yang meluruskan shaf. Apa yang beliau lakukan? Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ya, sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yamsahu manakibana fis shalah. Ya, Nabi SAW menyentuh pundak-pundak kami
Ya, tatkala salat, maksudnya sebelum memulai salat ya, ketika mau ya memulai salatnya meluruskan shaf terlebih dahulu. Tatkala meluruskan, Nabi menyentuh pundak-pundak, ya, diluruskan ya pundak-pundak para sahabat radhiyallahu anhum. Wa yaqul, beliau pun ya di samping perbuatan beliau meluruskan shaf, dia juga sambil mengingatkan, menyampaikan, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ya, luruskan barisan kalian, janganlah kalian berselisih, maka akan berselisih hati-hati kalian. Ya, artinya tidak lurus ya shafnya, itu artinya berselisih dan akan terjadi perselisihan pula pada hati kita ya kaum muslimin tatkala tidak lurus barisan shaf kita dalam salat. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya ini juga dijelaskan ya, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan dan merapatkan shaf. Artinya ini hendaknya dicontoh oleh seorang imam. Contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau menjadi imam salat, ya, meluruskan barisan salat, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis ya dari sahabat An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan shaf-shaf kami, barisan-barisan kami, hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Ya, sampai seolah-olah beliau itu sedang meluruskan anak panah. Anak panah biar tepat sasaran kan diluruskan dulu ya, diluruskan biar ketika digunakan itu ya, tepat sasaran ya. Beliau ya, istilahnya membariskan para sahabat radhiyallahu anhum dalam barisan salat seperti itu ya. Sampai ya digambarkan seolah-olah lagi ngelurusin anak panah ya. Baik, hatta ra'anna qad aqalna an ya, sampai ya beliau melihat kami telah ya melaksanakan apa yang beliau perintahkan, ya, merealisasikan apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, benar-benar shafnya sudah lurus ya. Summa kharaja yauman faqama hatta kada yukabbir ya. Lalu di satu hari beliau keluar ya dari rumah beliau untuk mengimami salat di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika itu beliau hampir bertakbir takbiratul ihram ya. Ketika itu fara'a rajulan badiyan sadruhu minas shaf ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat ada salah seorang ya yang salat bersama beliau ketika itu, badiyan sadruhu, dadanya itu maju ke depan, condong ke depan, jadi dadanya seperti dipusungkan ya, sehingga lebih menjorok ke depan dibandingkan dengan barisan yang lainnya. Yang lainnya lurus ya, ini ada satu orang yang dia ya dadanya dipusungkan, dikedepankan ya, diangkat ke depan ya. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasihati, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, la tusawwunna sufufakum, sungguh-sungguhlah kalian ketika meluruskan shaf ya, aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau Allah akan ya, jadikan kalian berselisih pada wajah-wajah kalian ya. Artinya ketika tidak lurus ya jadi akan ya terjadi perselisihan, pertentangan ya, antara wajah-wajah mereka ya. Tentunya berkaitan juga dengan hati ya, hati akan menjadi berselisih ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini hadis yang sahih pula dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, Imam Abu Dawud serta Imam At-Tirmidzi ya, dan juga oleh Imam An-Nasai serta Imam Ibnu Majah. Ya, ini kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh sangat perhatian sekali dengan lurusnya shaf. Bayangkan ini langsung Nabi contohkan ya, dan para sahabat pun langsung mempraktekkan tentang ya, hukum meluruskan shaf, sehingga ya, sungguh jauh sekali dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang malah mengebosi ya dalam meluruskan shaf ya. Sampai pun ketika dikabarkan bahwasanya ketika terjadi celah antara
satu jamaah dengan jamaah yang lain itu akan menjadi tempatnya syaitan. Tapi mereka malah menjadi olok-olokan. Ya baguslah kalau syaitan mau ikut sholat jamaah. Ya mana ada syaitan itu sholat ya. Yang ada dia akan mengganggu orang yang sholat tentunya. Ya, membisiki, muas-wasi. Ya, waliyadzubillah ini. Makanya pentingnya bagi kita untuk senantiasa ya, belajar ya, dan membekali diri kita dengan ilmu yang benar, ilmu yang sahih yang ada dalilnya, sehingga ya tidak memperturutkan hawa nafsu, ngomongnya asal saja yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya terkait tentang meluruskan shaf ini ya, di sini juga disebutkan hadis yang tadi sempat kita singgung, yakni terkait bahwasanya ketika ada celah antara shaf itu akan ditempati syaitan ya, waliyadzubillah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya dekatnya dengan syaitan ya, sehingga kita ya, dijaga dan dijauhkan dari godaan syaitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufuf, tegakkanlah saf-saf ya, luruskanlah saf-saf, wa hadhu bainal manaqib, dan dekatkanlah ya bahu dengan bahu ya, wasuddul khalal, tutuplah celah ya, tutuplah celah, walinu ya bi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah terhadap saudara-saudara kalian ya, artinya ketika meluruskan shaf tidak perlu kaku, istilahnya kenceng, apalagi ya ketika menempelkan itu ada tekanan ya, tidak perlu. Kita lemah lembut dengan saudara kita. Ketika menempelkan pundak dengan pundak teman pun jangan kenceng istilahnya ya, jangan kaku, lemes ya. Ya, sehingga tidak mengganggu. Demikian pula kaki yang sangat kasar, biasanya kaki ya, ketika nempelin kaki kadang-kadang ada tekanan sehingga kayak kerasa dihimpit ya, kulitnya kadang-kadang rasa seperti dicubit di bawahnya di situ. Ini jangan sampai seperti itu, lemah lembut ya. Ya, kita diperintahkan untuk lemah lembut ketika meluruskan shaf dengan ya, saudara-saudara yang ada di samping kanan kiri kita. Wala tadharu furujatin li syaitan, jangan biarkan ada celah untuk syaitan. Jangan biarkan ada celah untuk syaitan. Artinya benar-benar ditutup rapat tapi lemah lembut. Ya, jangan keras, jangan sampai kita mengganggu, menyakiti saudara yang di samping kanan kiri kita. Cukup ya nempel, sekedar nempel saja, jangan ditekan. Ya, yang penting tidak ada celah yang akan dimasuki oleh syaitan. Ya. Loh gimana kalau misalnya syaitan masuknya lewat bawah? Ini kan jelaskan sama nas bahwasanya yang syaitan bisa tempat itu yang diantara dua orang yang salat ya, dua orang yang salat. Ketika salat itu syaitan akan menempati hal tersebut. Adapun yang di bawahnya tentu ya, tidak ya. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa man wasala saffan wasalahullah." Barang siapa yang menyambung shaf, menutup shaf, ya merapatkan shaf, ya, wasalahullah, maka Allah akan menyambungnya. Kalau Allah akan menyambung dia ya, berarti Allah akan menjadi penjaga dia, penolong dia, ya, akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'a shaffan qata'ahullah, barang siapa yang memotong ya, shaf, ya, menjadikan barisan shaf itu terpisah, ya, renggang, ya, maka Allah akan memotongnya ya. Tentunya Allah akan menjauhinya, Allah tidak akan menjadi penolongnya, waliyadzubillah. Ya, ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Baik. Di hadis yang lain pula terkait tentang ya, keutamaan meluruskan shaf ya. Hafilah rahimani wa rahimakumullah. Syekh di sini menukilkan hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam ya, oleh seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, russu sufufakum, russu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf-shaf kalian. Ini mana russu ya. Jadi tidak hanya lurus tapi rapat ya. Wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah antara ya, dia ya. Wa hadu bil a'naq ya, dan dekatkanlah leher dengan leher, maksudnya biar jangan berjauhan ya. Artinya ya
lehernya biasa, ya tegak ke atas, cuman kan posisinya dia mendekat antara satu dengan yang lain, bukan lehernya dimiringkan. Ya, nanti kalau leher dimiringkan, ya sebelahnya tentu akan menjadi jauh. Biasa saja, maksudnya anak ini adalah isyarat agar dekat. Nah, walaupun ya bahasanya anak ini kan leher ya, tapi bukan lehernya dimiringkan kanan kiri ya, lehernya tetap lurus ya. Ini maksudnya adalah agar dekat badannya. Fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saf ka'annahal hadaf. Sungguh aku melihat syaitan itu masuk dari celah-celah saf, ya. Dari celah-celah saf, ya, ka'annahul hadaf, ya, sehingga dia di situ ya menghapus ya sambungan ya antara soft-soft ya, sehingga jangan sampai ya kita terputus softnya di sini karena ya syaitan itu akan memutuskan kita memisahkan kita ya, syaitan akan menggoda kita pula di dalam salat kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i ya, sehingga jangan sampai ya, karena kalau sudah diputus di sela, yaitu akan menjadi tempatnya syaitan dan tentu itu berbahaya bagi kita, sehingga kurang sempurna pahala jamaah kita dan juga bisa jadi menyebabkan tidak khusyuknya kita ya, karena ada syaitan yang berada di dekat kita menggoda kita. Waliyadzubillah. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh juga di sini menyebutkan sebuah pembahasan tentang kaifa tusawwas sufuf ya. Bagaimana saf-saf itu diluruskan ya. Bagaimana kalau kita posisinya sebagai makmum, kita meluruskan ya. Kalau tadi Nabi kan melakukan ya perbuatan meluruskan barisan-barisan ya. Dan tadi sempat disinggung ya, yakni meluruskan pundak dengan pundak ya, dan mendekatkannya ya. Kemudian di sini dijelaskan ya berbagai hadis yang menjelaskan tentang kita sebagai makmum posisinya seperti apa. Baik. An Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aqimu sufufakum, tegakkanlah, luruskanlah saf-saf kalian. Fa inni arakum min wara'i dhahri, sungguh aku bisa melihat kalian dari punggungku. Ini di hadis ini digambarkan akan Nabi SAW yang bisa melihat apa yang ada di belakang beliau, dan tentu ini adalah mukjizat. Berbeda dengan kita manusia biasa yang ya tidak mungkin ya. Misalnya kita, salah seorang kita di antara kita jadi imam, kan dia nggak bisa melihat belakang ya, nggak bisa melihat belakang. Tapi Nabi SAW bisa melihat apa yang terjadi di belakang beliau ya, ketika ya para sahabat di situ lurus ya Nabi sudah melihat, bisa lurus ya. Kalau masih ada yang tidak lurus ya Nabi mengetahui ya bahwasanya barisannya tidak lurusnya. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibi wa qadamahu biqadami. Ya, kemudian di sini Anas menjelaskan bahwasanya ya kami ya, satu dengan yang lain itu saling menempelkan pundak dan pundak kami ya, dan kaki dengan kaki kami. Ya, jadi ditempelkan, sudah lurus kemudian rapat ya, lurus dan rapat. Ini nas yang sangat sharih, yang sangat jelas, dan derajatnya adalah sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang senada juga dikeluarkan ya, diriwayatkan ya, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan di sini, ra'aitur rajula minna yalziku ka'bahu bi ka'bi sahibih. Ya, aku melihat ya laki-laki di antara kami ya, para sahabat radhiyallahu anhum yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menempelkan ya mata kaki dengan mata kaki saudaranya. Jadi mata kakinya itu nempel ya, lurus ya. Hingga arah kaki itu, mata kakinya itu nempel, kan berarti jari-jarinya lurus ya, lurus. Kalau kayak gini kan nggak mungkin nempel ya. Misalnya ibarat ini mata kaki, ini mata kaki, kalau
nggak nempel, ya berarti kan jari ujung-ujung jarinya nggak lurus. Tapi ketika nempel kan arahnya lurus, ya arahnya lurus. Ya. Sehingga ini adalah ya, posisi yang paling tepat, yang paling sempurna ya terkait dengan kaki. Ya, sehingga tadi mata kaki dengan mata kaki itu menempel sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Perhatikan banyak nas-nas sekali dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ucapan beliau dan perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah lurus dan rapatnya shaf. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun amaliyahnya seperti itu ya, diceritakan tentang amaliyah para sahabat demikian ya, pundak-pundak menempel, kaki-kaki menempel ya, tapi tetap bahwasanya tadi hendaknya layyinu bi aidi ikhwanikum ya, berlaku lemah lembutlah dengan ya saudara kalian yang kita sedang salat berjamaah. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya Syekh di sini menjelaskan tentang ya, urutan barisan ya. Mana yang paling utama bagi laki-laki, mana yang paling utama untuk perempuan ya. Urutan shaf di sini yang paling utama, yang paling besar pahalanya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan ya. Kemudian di sini Syekh Hafizahullah taala menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal tersebut dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha. Shaf yang paling baik untuk seorang laki-laki, paling baik tentunya berarti paling besar pahalanya. Paling besar pahalanya. Khairu sufufir rijal awwaluha, ya, shaf yang paling baik untuk laki-laki, paling besar pahalanya adalah shaf-shaf yang pertama. Ya, kemudian semakin berkurang ke belakang. Artinya pahala yang paling besar itu shaf pertama, shaf kedua semakin berkurang, shaf ketiga semakin berkurang, shaf keempat semakin berkurang. Ini dari sisi tempatnya. Tentu pahala juga tidak hanya dipengaruhi oleh ini ya. Keikhlasan itu lebih besar tentunya pengaruhnya terhadap ya, sebuah amalan ya. Shaf pertama, tapi kalau ikhlasnya cacat ya, pahalanya juga bisa berkurang ya. Sehingga hendaknya ya, kita tetap ya, ikhlas itu dijaga di shaf berapapun kita. Karena kadang-kadang orang shaf pertama ngeraih keutamaan pahala shaf pertama, tapi kemudian dia muncul sikap ya ujub, sikap ya ria, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sehingga jangan sampai ketika kita mendapatkan shaf pertama, barisan yang pertama, alhamdulillah kita mendapatkan pahala yang besar insyaallah, tapi kemudian dirusak dengan ya ketidakikhlasan, dengan ria, dengan sum'ah, dengan ujub ataupun yang selainnya. Maksudnya ya ini nasihat untuk kita semuanya di sini, jaga keikhlasan. Dan tadi ya kita ketika meraih shaf-shaf pertama ya, kita berusaha untuk mendapatkan shaf-shaf pertama ya, kita berusaha dan kita senantiasa menjaga keikhlasan kita. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruknya ya, tentu paling sedikit pahalanya adalah akhiruha, yang berada di shaf paling akhir. Ya, shaf paling belakang itu berarti pahalanya paling sedikit, paling sedikit. Maka ada anjuran di sini untuk kita berlomba-lomba ya, mengisi shaf yang pertama terlebih dahulu. Jangan sampai kita datang ke masjid pertama tapi kita ngambilnya shaf malah belakang, jangan. Kalau kita datang awal ya usahakan ngisi shaf yang depan ya, shaf yang depan. Cuman kadang-kadang orang kan datang pertama tapi kemudian nyari tempat belakang karena pengen bersandar, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi masya Allah ini di masjid sini sandarannya ada di shaf pertama. Enak ini alhamdulillah ya. Jadi yang mau dapat pahala besar terus mau nyindir masih bisa nyindir ya. Ketika menunggu sholat kadang-kadang kan butuh duduk ya, enak nyindir. Kalau nggak nyindir kan lumayan, apalagi kalau yang usianya sudah sepuh, boyoknya gampang ya, pegel kalau nggak nyindir ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya masya Allah kita di sini masjidnya enak ya, sehingga seharusnya ini dipenuhi nih yang depan ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya.
Kemudian yang berikutnya di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan wa khairu sufufin nisa akhiruha. Adapun kalau perempuan, maka barisan yang paling bagus, paling besar pahalanya artinya adalah yang paling belakang. Jadi kalau softnya perempuan yang paling besar adalah paling belakang. Ya. Kemudian, wa syarruha awwaluha, dan paling buruknya, paling kecil pahalanya yang paling depan. Paling depan. Jadi kebalikan dengan laki-laki. Ya. Tentu di sini ya syariat ingin ya saddu dzari'ah, menutup pintu keburukan. Ya. Karena kalau semakin dekat jamaah laki-laki dengan perempuan, ya, maka fitnah itu semakin terbuka, ya, semakin terbuka. Kadang-kadang sehingga ketika sholat kemudian nengok ke belakang, ada perempuan di belakang, kadang-kadang kan jadi terfitnah, ya. Muncul ya istilahnya ya syahwat, keinginan, ya seperti itu. Sehingga ketika semakin jauh dari fitnah, maka semakin besar pahalanya, semakin besar pahalanya. Dan ya, terkait dengan hal ini ya, ikhwafillah rahimana rahimakumullah, para ulama juga menjelaskan hal ini, ya, hadis ini berlaku ya. Dan tentunya hukum-hukum syar'i semuanya itu ya terapkan ya, sesuai dengan sebabnya. Diterapkan sesuai dengan sebabnya. Ketika di situ ya dalam satu tempat, kemudian dalam satu ruangan, ya, sehingga ketika semakin dekat ya akan semakin muncul fitnah ya. Sehingga yang lebih baik adalah tadi kalau laki-laki yang depan, yang perempuan yang belakang. Namun ketika mungkin berbeda ya, apalagi mungkin kalau di beberapa masjid ada yang berbeda lantai ya, lantai atas sampai lantai bawah, atau mungkin di situ sudah ada pemisahnya ya antara tempat sholat laki-laki dengan tempat sholat perempuan, sehingga aman ya, dari saling melihat antara laki-laki dengan perempuan, sehingga fitnahnya kecil ya. Dalam kondisi hal ini ya, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kalau sudah aman dari fitnah ini, maka perempuan di situ sholatnya membentuk safnya adalah dari yang depan, yang depan. Seperti kalau yang di masjid yang ya lantai 2 khusus untuk perempuan, lantai bawah untuk jamaah laki-laki. Maka ketika yang di atas ya para jamaah perempuan dia langsung membentuk shaf dari bagian depan ya. Karena insya Allah dalam kondisi seperti itu ya kemungkinan fitnahnya itu minim sekali, tidak ada insya Allah, tidak ada insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya tadi para ulama ketika menjelaskan tentang hal tersebut, ketika ya sudah istilahnya sebabnya itu hilang, maka perempuan itu shaf utamanya adalah yang depan, shaf utamanya adalah yang depan. Sebagaimana halnya kalau mereka itu sholat bareng-bareng, jamaahnya semua perempuan, imamnya perempuan, ya mereka bentuk shafnya dari depan. Gimana kalau dari pertama, sedangkan imam sholat misalnya ya di belakang, sedangkan nanti yang datang belakangan misalnya ada yang masuk, loh, so belakangnya sudah penuh ini. Masa sholat yang masuk malah di depan, tentunya kan tidak pas ya. Kalau kondisinya demikian, maka jamaah dimulai dari depan perempuan. Tapi kalau berkumpul sama laki-laki dalam satu tempat, ya apalagi nggak ada hijab pemisah, maka ya barisan shaf perempuan dimulai dari belakang. Nanti kalau yang datang belakangan, shaf paling belakang sudah penuh, ngisi shaf depannya, shaf depannya, seperti itu. Ya, wallahu taala alam bishawab. Kemudian yang berikutnya sudah masuk apa saja? Belum. Baik. Yang berikutnya, khafilah rahimani wa rahimakumullah, masih terkait tentang posisi yang utama yang pahalanya besar, yakni terkait kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Maka yang paling besar, paling utama adalah posisi sebelah kanan imam dibandingkan dengan posisi sebelah kiri imam. Jadi kalau mau kita cari pahala yang besar antara barisan kanan dan kiri, maka yang paling utama adalah barisan sebelah kanan imam, lebih utama dibandingkan barisan sebelah kiri imam.
Baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan ya, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Al-Barra bin Azib ya. Ya, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil wal." Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf-saf pertama. Ya. Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf-saf pertama. Dan maksud dari salawat dari Allah dan para malaikat untuk kita manusia artinya kita dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat ya. Kita dipuji dan disanjung-sanjung oleh Allah dan para malaikat. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian berikutnya di sini juga dinukilkan wa anhu ya, dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminih yuqbilu alaina biwajhihi." Dahulu kami apabila salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami suka berada di samping kanan beliau. Ya, beliau ya dan para sahabat yang lainnya di situ ya, ketika memilih posisi lebih senang posisi di sebelah kanan. Di sebelah kanan, samping kanan. Ya, lalu beliau mengatakan, "Fasami'tuhu yaqul," lalu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabbi qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadak." Ketika Nabi nengok ke kanan, Nabi mengatakan, "Wahai Rabbku, jagalah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu." Ya. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi posisi yang paling disukai tentunya adalah yang sebelah kanan, karena tadi ya ketika Nabi pertama nengok salam kan ngucapinnya tadi assalamualaikum ke yang sebelah kanan, dan Nabi juga ternyata mendoakan Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Baik. Kemudian ya, tadi kalau posisinya depan lebih utama, terus kanan lebih utama. Depan lebih utama, kemudian kanan lebih utama. Dan yang berikutnya di sini, ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang siapa yang paling berhak berdiri di belakang imam. Ya, siapa yang paling berhak berdiri di belakang imam. Maka di sini ya dinukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang siapa yang paling berhak menempati posisi belakang imam. Kata beliau, "Liyani minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaknya yang berada di belakangku adalah orang-orang yang ulul ahlam. Ulul ahlam itu maksudnya sudah baligh. Ya, sudah baligh ya, bukan anak kecil, sudah baligh ya. Ya tentu sudah dewasa, sudah mengerti ya hukum-hukum ya. Wan nuha, dan orang yang ya dia punya ilmu ya terkait tentang fikih ibadah ya, salat ya, dan juga dia memiliki hafalan Al-Quran yang lebih dibandingkan yang lainnya tentunya. Ulin nuha. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, Artinya yang paling utama untuk berada di belakang imam adalah orang yang paling berilmu dan paling dewasa. Dan paling berilmu ya, terhadap Al-Quran dan juga hukum-hukum ya, fikih salat tentunya. Sehingga nanti kondisinya kenapa anjurkan yang demikian, ketika imam itu batal ya, sehingga tidak bisa melanjutkan salat bersama makmum, maka orang yang di belakang imam inilah yang nanti akan menggantikan ya, tugas sebagai imam. Ia maju dan meneruskan salat imamnya. Kalau orang
yang belum tahu hukum, apalagi masih anak kecil, nggak paham, kan repot nanti. Jadi akhirnya malah batal semuanya, sehingga ya, diutamakan hal demikian. Tapi kalau di ya masyarakat umum, insya Allah jarang terjadi ya. Tapi kalau yang di misalnya pondok-pondok atau kadang-kadang di sekolah-sekolah, anak-anak yang semangatnya luar biasa, kadang-kadang mendahului ya orang dewasa dan menempati posisi di belakang imam langsung. Karena saking semangatnya, padahal kadang-kadang belum paham tentang fikih salat ya. Bahkan kadang-kadang mereka bersuci saja belum bisa sempurna ya. Suci saja belum bisa sempurna, sehingga ya hendaknya ini lebih ditekankan lagi kalau dalam kondisi demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah masuk azan, kita jeda dulu untuk azan, setelah itu nanti kita sedikit lanjutkan materi. Tafadhol. Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Fafila rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di sini ya, Syekh Hafizahullah taala menjelaskan tentang karahatus saffi bainas sawari, dibencinya membuat shaf di antara tiang-tiang. Artinya shaf yang di situ berada di tengah-tengah tiang, istilahnya shafnya akhirnya terputus oleh tiang, ini dibenci. Hendaknya tidak membuat shaf di antara tiang, tapi di depannya atau di belakangnya. Kalau di belakangnya sudah penuh, berarti di
belakang, di depannya sudah penuh berarti di belakangnya tiang. Jangan jadikan ya saf itu di antara dua tiang sehingga terpisah ya barisannya. Ini dibenci ya, ini dibenci. Jadi hukumnya makruh, makruh. Dan ya di sini disebutkan nas ya, dalil ya tentang apa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah ini ya, dibencinya hal tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusir orang-orang yang membuat shaf di antara dua tiang, mengusir orang-orang yang istilahnya melakukan ya membuat shaf di antara dua tiang. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, an Muawiyah ibni Qurrah an Abi ya, dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, qal dia mengatakan, kunna nunha an nasuffa bainas sawari. Dahulu kami dilarang untuk membuat shaf di antara dua tiang. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup ya. Jadi Nabi itu melarang para sahabat untuk membuat barisan, membuat shaf di antara dua tiang. Bahkan di sini disebutkan wa nutradu anha tarda ya. Jadi orang yang melakukan membuat shaf di antara dua tiang ini dihalau ya, untuk jangan membuat shaf di situ tapi di belakangnya lagi saja ya, di belakangnya lagi saja. Alhamdulillah kalau di sini kita tidak ada tiang ya, tidak ada tiang, tapi kan di masjid-masjid yang lain kan banyak tiang ya. Apalagi kalau kita ke Masjid Nabawi itu banyak sekali tiangnya, nah, banyak sekali tiangnya. Tapi ya permasalahan ini tentunya ketika memang ya tempatnya masih longgar, masih ya bisa menampung jamaah. Ya. Bagaimana kalau kasusnya itu jamaahnya membludak, sudah penuh semuanya, hanya ada tempat di antara tiang. Maka para ulama ketika dalam kondisi hal tersebut tidak masalah ya membuat shaf di antara tiang-tiang tersebut. Ketika kondisinya itu sudah penuh padat semuanya, nggak ada tempat lagi, ya jamaahnya banyak, maka tidak masalah. Tapi kalau tempatnya longgar masih bisa menampung jamaah, maka hendaknya dihindari. Dan ya, sang imam di situ ya bisa menghalau. Ya ada anjuran, ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghalau orang-orang yang tadi berbaris di antara dua tiang, disuruh mundur, ya, disuruh mundur untuk ya tidak membuat barisan di antara dua tiang tadi. Baik. Kemudian Syekh di sini menjelaskan, wa inna ma hadza fi haqqil jamaah, dan ini adalah ketika salat berjamaah. Ya, enggak boleh salat di antara dua tiang itu kalau salat berjamaah sehingga shafnya itu terputus. Ya. Wa ammal munfarid fala ba'sa bi salatihi bainal amudaini idza takhadha sutratan. Adapun untuk orang yang salat sendirian, lagi salat sunnah atau salat wajib tapi sendirian karena sudah ketinggalan jamaah misalnya, tidak masalah dia salat di antara dua tiang tersebut, yang penting dia memasang sutra di depan. Ya, di depan dia salat dia memasang sutra. Kan sutra itu kan bisa tembok, bisa tiang, tapi dia ini salatnya di antara dua tiang sehingga depannya kan kemungkinannya kosong ya, tapi hendaknya dia memasang sutra ya, bisa dari apa yang benda bisa dia gunakan ya sebagai sutra ya, bisa berupa kayu-kayu kalau di mesin-mesin kita ya ada sutra demikian ya, atau misalnya kalau kita bawa tas, kita bisa jadikan tas kita sebagai sutra ya, atau benda apapun ya. Kalau zaman dahulu tuh pakainya pelana kuda ya, pakai pelana kuda. Baik. Kemudian dinukilkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, an Ibnu Umar, qal ya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qal dia mengatakan, dakhala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-baita ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke rumah, wa Usama bin Zaid wa Utsman bin Talhah wa Bilal ya, fa atala summa kharaja. Demikian pula dengan Usama bin Zaid dan Utsman bin Talhah dan juga Bilal. Lalu mereka lama di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summa kharaj ya, lalu ya, keluar ya. Wa kuntu awalan nas dakhala ala asarih, dan aku adalah manusia pertama ya. Ibnu Umar ini manusia pertama yang ya masuk dan mengikuti asarnya, jejaknya ya. Karena Ibnu Umar ini sahabat yang terkenal sangat ya, semangat sekali dalam mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai langkah kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ikuti. Ini bekas langkahnya Nabi diikuti ketika jalan lewat jalan ini seperti apa gayanya, itu diikuti, dijelaskan oleh para ulama tentang perbuatan Ibnu Umar tersebut.
Kemudian fasa'altu Bilal, lalu aku bertanya kepada Bilal, aina shalla, di mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat, ya. Qal bainal amudainil muqaddamain, ya. Beliau salat di antara dua tiang yang di depan. Dua tiang yang di depan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat di antara dua tiang yang berada di paling depan, ya. Itu kata Bilal, dan Ibnu Umar kemudian ya mengambil istilahnya tempat yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di tempat tersebut di antara dua tiang. Nah itu kalau salat sendirian itu nggak masalah. Larangan ya salat antara dua tiang itu kalau salat berjamaah. Dihalau jamaah yang membuat shaf di antara dua tiang tersebut. Dan yang terakhir ya kemudian ya terkait tentang salat jamaah ini ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh menjelaskan tentang uzur-uzur yang seseorang boleh tidak berjamaah. Uzur-uzur yang boleh seseorang tidak berjamaah. Artinya kalau kita ya, atau salah seorang di antara kita mengalami kejadian-kejadian ini, uzur-uzur ini, maka ya tidak berdosa. Ya, ketika dia tidak salat berjamaah, walaupun ya dia adalah seorang laki-laki yang tentunya wajib untuk berjamaah di masjid. Tapi ketika mendapati uzur-uzur ini, maka tidak masalah dia salat ya di rumahnya, tidak berjamaah di masjid ya, ataupun barangkali kalau datang ke masjid sudah ya selesai jamaah tidak masalah ya salat sendirian ya. Apa itu ya, Syekh di sini menyebutkan yang pertama dan kedua adalah al-bardu wal matar ya, al-bardu wal matar, hawa dingin ya, hawa dingin dan juga hujan. Hawa dingin ya, kalau dingin di tempat kita mungkin nggak terlalu ya, biasa saja. Tapi dingin kalau di sana di Saudi itu bisa sampai minus ya. Dan orang bisa ya kena hipotermia langsung, bisa jadi ya aku ketika mungkin terkena dingin, apalagi dia habis wudu nggak dikeringin airnya, keluar kena angin hawa ya musim dingin, itu bisa langsung ya hipotermia, bisa jadi mengalami kematian. Bisa jadi kalau hipotermia tidak tertolong ya saking dinginnya, itu bisa sampai berbahayanya di situ. Sehingga dalam kondisi demikian itu ada uzur ketika mengalami kondisi yang betul-betul dingin ya, dan juga ya hujan yang deras ya. Disebutkan dalil di sini An-Nafi, dari Nafi Ana Ibnu Umar ya, bahwasanya Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma adzana bis shalah, mengumandangkan azan ya untuk salat ya filailatin, di dalam di sebuah malam ya, salat di sebuah malam berarti kemungkinannya adalah salat isya atau salat subuh ya. Kemungkinannya di situ ya. Zata bardin warihin, yang di situ sedang ya musim dingin dan juga ada hembusan angin ya. Sudah dingin ada hembusan angin sehingga orang keluar itu berat ya di situ ya. Sumaqal, ketika memandangkan azan tersebut Ibnu Umar mengatakan, ala solu firrihal, ketahuilah salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi dalam memandangkan azan kalau kondisi demikian itu boleh kita tambahi lafaz ala solu firrihal, ala solu firrihal. Ya, ketahuilah salatlah di rumah, atau dalam riwayat yang lain ada ala solu fi buyutikum. Ketahuilah salatlah di rumah-rumah kalian. Ya, ini kalau dalam kondisi hujan atau tadi ya musim dingin yang ya kuat di situ, sehingga ya buat orang itu berat kalau keluar. Tidak masalah dia salat di rumah ketika itu. Ya, salat di rumah ketika itu. Ya, dan mengucapkan lafaz ala solu firihal ada dua versi, bisa setelah mengucapkan hayya alal falah, hayya alal falah, sebelum Allahu akbar la ilaha illallah, itu mengucapkan ini ala solu firihal, atau boleh ketika telah selesai azan semuanya sampai la ilaha illallah baru kemudian mengucapin ala solu firrihal. Ya, ini boleh dua tempatnya, posisinya di situ salah satunya. Baik. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin idza kanat lailatun dzatu bardin wa matarin yaqulu ala solu firrihal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan muadzin kalau malam hari itu hujan dan juga ya hawa dingin di sini, muadzin disuruh mengucapkan salatlah di rumah-rumah kalian.
disuruh memudahkan hal tersebut sehingga orang-orang yang ketika itu mau berangkat ke masjid dan kondisi demikian itu mereka ya uzur, tidak harus datang ke masjid, mereka bisa sholat di rumah, sholat di rumah. Ini yang pertama. Dan kedua ya al-bardu wal matar, hawa dingin dan hujan. Baik, tentu hujannya yang di sini membuat orang itu enggan keluar ya. Tapi kalau gerimis kecil kan biasanya orang nyantai aja ya, labas. Tapi kalau yang hujan sampai kadang-kadang orang bajunya basah sehingga orang itu malas kalau keluar ya, maka di sini yang termasuk ada uzur. Ada uzur apalagi kalau hujannya yang benar-benar deras disertai angin ya. Yang ketiga ya, ikhwafillah rahimakumullah, hudurut ta'am. Ya, makanan sudah dihidangkan. Ya, salat jamaah namun makanan dihidangkan ya. Maka dalam hal ini ya ada sebuah nas dalil an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a asya" ya, "idza wudi'a asya ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya." Kalau diletakkan makanan untuk kalian ya, dalam di hadis ini adalah makan malam ya asya, ketika diletakkan makan malam, dihidangkan makan malam ya di hadapan kalian, dan ketika itu uqimah shalah ya, salat diiqomai ya, salat diiqomai, tabda'u bil asya, maka makan dulu. Maka makan dulu. Wala yaj'al hatta wala ya'jal hatta yafrugha minhu, jangan dia tergesa-gesa sampai dia selesai makan. Artinya diselesaikan makan dulu, hajat dia diselesaikan ya. Wa kana Ibnu Umar yudha'u lahu at'am wa tuqamu shalah fala ya'tiha hatta yafrah. Ya, dan disebutkan oleh ya rawi di sini ya, bahwasanya Ibnu Umar ya, dijelaskan dia ketika itu pernah dihidangkan suatu makanan dan iqamah dikumandangkan ya, iqamah untuk salat dikumandangkan. Ibnu Umar tidak datangi salat sampai selesai makan dulu. Kalau sudah selesai makan baru beliau mendatangi salat. Ya, wa innahu la yasma'u qira'atal imam, dan ketika itu beliau mendengarkan suara imam ya, karena posisinya dekat ya. Jadi ketika itu dihidangkan makan, beliau makan dulu, setelah selesai makan baru beliau bergabung salat. Sehingga ya ketika dihidangkan makanan ini merupakan uzur untuk ya kita tidak langsung hadir salat jamaah, tapi hendaknya makan ya ditunaikan ya tunaikan hajatnya ya, hajat kita makan. Kalau sudah selesai ya kita segera untuk ya mendatangi salat jamaah. Ini hadis yang sahih, derajatnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang terakhir dari uzur-uzur yang ya, menjadi seseorang itu tidak harus salat berjamaah di masjid adalah mudafa'atul akhbathain, ketika menahan dua ya istilahnya hajat, yakni maksudnya ya, buang air besar atau buang air kecil ataupun kentut di sini. Kentut. Ya, tapi kalau kentut kan sekedar saja ya, sudah keluar wudu langsung masuk, enggak terlalu ya. Tapi yang ditekankan di sini adalah ketika tadi ya, kencing dan juga BAB ya. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadrati ta'amin wa la huwa yudafi'ul akhbathain. Ya, tidak ada salat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan dan tidak pula dia menahan ya hajat, ya menahan hajat. Maksudnya dia kebelet BAB, kebelet BAK, ya, kemudian diiqomai salat, maka hendaknya dia ya, tunaikan hajatnya, dia BAB dulu, BAK dulu. Kalau sudah selesai baru dia bergabung untuk salat. Sehingga orang yang demikian itu dapat uzur, tidak harus salat berjamaah. Kalau sudah selesai hajat, berwudu, masih ada jamaah, alhamdulillah dia bisa langsung salat jamaah. Tapi kalau tidak, ya sudah selesai jamaahnya, ya dia tidak berdosa insyaallah subhanahu wa taala, dia mendapatkan uzur, ya tidak masalah. Wallahu taala alam bisawab. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Tafadhol. Ya.
resto. Heeh. Iya. Iya. Maksudnya ketika posisi kok renggang kanan kirinya, kita iya betul, mendekat posisi ke imam. Nah, mendekat posisi ke imam. Imamnya posisinya di mana? Kalau kita di kanan berarti kan kita mendekatinya ke kiri, kalau kita di kiri berarti mendekatnya ke kanan. Ketika kondisi qadarullah kok renggang. Renggang. Enggak mungkin kita nggape dua-duanya. Kita kakinya ya dilebarkan dua-duanya, ini malah menyiksa kita sendiri. Jadi salatnya kita malah enggak khusyuk ya. Enggak enak ya karena ya, tadi posisi kaki tidak normal, ngangkang lebar ini juga tidak tepat. Menyambung soft betul, tapi kalau kondisi qadarullah kita sholat di tempat yang orang-orang nggak paham atau bahkan orangnya ngingkari ya, ya kita ya ketika itu posisinya dekat yang ya, kita rapatkan ke yang dekat dengan imam. Heeh. Iya, heeh. Iya, iya, yang lurusnya. Heeh. Karena yang jadi ibro adalah posisi yang lurusnya. Kadang-kadang orang ini ya sudah kurang ilmu, hawa nafsu lagi, ya. Seenaknya sendiri kadang-kadang seperti itu. Ya. Makanya yang jadi patokan adalah posisi yang sudah dibuat untuk jadi soft lurusnya di situ. Wallahu taala. Kadang-kadang kayak gitu akhirnya malah jadi tambah runyam sih ya. Softnya juga tambah berantakan. Ya. Tapi kadang-kadang mereka karena ada subhat sih masalahnya. Ya, ada subhat sehingga ya kita ya tentunya kalau bisa nasihati dengan baik ya kita nasihati ya. Kalau tidak alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Yang penting kita sudah menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain silakan. Nggih. Nggih, masyaallah barakallahu fikum. Iya, pertama terkait tentang posisi ya. Kalau berebut misalnya, kalau yang saling berebut itu adalah orang-orang yang sama-sama berhak, dia punya kriteria ya untuk berdiri di belakang imam, dia orang yang paham fikih, dia hafalan Al-Qur'annya, sama-sama banyak misalnya, terus berebut di situ sampai harus diundi misalnya, kalau memang ada ya itu tidak masalah, boleh dilakukan misalnya. Yang penting rebutannya ya wajar aja, sehat lah, jangan sampai yang tidak sehat ya. Ya mungkin saling sikut, saling berantem, jangan ya. Sewajarnya saja kalau dia yang dahulu ya dia yang menempati. Tapi kalau yang dahulu di situ kok ternyata qadarullah bukan orang yang sesuai kriteria, ya istilahnya belum balik atau dia juga belum paham masalah fikih ibadah dan juga dia hafalannya enggak ada, ya maka tentu dia tinggal ya dinasihati dan istilahnya diarahkan. Ya, tidak harus di belakang, bisa di samping sebelahnya lagi. Tapi yang posisi pas di belakang imam adalah hendaknya orang-orang yang betul-betul ya tadi ya paham atau memahami fikih ibadah salat ya tentunya, dan juga dia paling tidak punya hafalan Al-Qur'an. Ya, paling banyak hafalannya lah dibandingkan yang lainnya. Sehingga kalau kita qadarullah kok ya merasa ada yang lebih baik, ya janganlah kita ya nyerobot untuk menempati hal tersebut. Kita persilakan orang lain yang kita tahu dia lebih banyak, lebih berilmu daripada saya. Tapi kalau ternyata ya tidak ada lagi di situ ya tidak masalah. Ya, cuman kadang-kadang ada kejadian yang mana semuanya tawadhu. Semuanya tawadhu, nggak mau berdiri di situ padahal mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya kadang-kadang malah ya para ustadz yang sudah paham ilmu, hafalan Al-Qur'annya ada, tapi seringnya mereka tuh malah mencari tempat yang di pinggir-pinggir karena tawadhunya. Ya, nggak mau menonjol di hadapan orang lain, kadang-kadang seperti itu. Sehingga kadang-kadang ya perlu juga bagi imam misalnya kalau melihat kondisi kok di belakang dia paham ini orang kurang istilahnya, sedangkan yang lebih posisinya di sana, dia boleh untuk memindahkan sehingga yang di belakang imam adalah benar orang-orang yang
ya ketika imam keliru dia bisa bendulkan, ya ketika imam salah dia bisa tegur, kan seperti itu. Kalau orang yang nggak paham ilmunya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan bisa jadi kadang-kadang yang tahu salah posisinya jauh, mau negur suaranya kadang-kadang nggak jelas. Ini kadang-kadang posisinya di situ pentingnya. Sehingga hendaknya yang di belakang yang betul-betul ya menguasai ya, baik fikihnya ataupun hafalan Al-Qur'annya. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian yang kedua terkait apa tadi? Doa ya. Ya, kalau setelah iqamah wallahu taala alam bishawab kami belum mengetahui dalilnya. Kalau yang ada dalilnya kan ketika azan kita diperintahkan untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin ya ketika azan, lalu kemudian kita membaca doa setelah azan. Ya, doa setelah azan. Yang kalau iqamah belum ada. Wallahu taala alam bishawab. Ya. Ini setahu kami. Ya. Wallahu taala itu enggak ada doa yang ada ya tadi yang azan. Ya, adapun kalau yang lafadznya iqamah terus kita jawab iqamah, itu kan enggak ada dalil untuk kita menjawab iqamah ya. Yang ada kan dalil untuk jawab azan. Ya, azan. Tapi kalau iqamah kita tidak ada dalil yang khusus untuk menyebutkan iqamah kalian jawab, kalau sudah selesai iqamah kalian baca doa, kan enggak ada. Kalau yang dalilnya itu kan menjawab azan kemudian doa setelah azan. Wallahu taala alam bishawab. Ada lagi barangkali satu kali? Ya, silakan. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, masyaallah, barakallahu fikum. Ya, kalau secara hukum ini hukumnya sunnah ya. Sunnah, enggak sampai wajib. Cuman kalau kita ya mengucapkan apa namanya kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita membaca salawat itu banyak keutamaannya. Dan ini posisinya kan umum ya. Siapapun yang membacanya, dimanapun dibacanya, kalau kita mendengar ya kita mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang mengucapin adalah tadi misalnya sedang melakukan acara kebid'ahan misalnya. Kemudian kita lewat, kita mendengar nama Nabi, kita baca salawat ya. Sallallahu alaihi wasallam. Karena ya dalam sebuah hadis disebutkan ya al-bakhilu, orang yang bakhil itu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang mendengar namaku disebut di sisinya tapi dia tidak mau bersalawat untukku, itu kan orang bakhil. Padahal mengucapkan salawat kan gampang. Ketika kita dengar nama Nabi dibaca ya kita baca salawat ya Allahumma sholli wa sallim alaihi, walaupun itu tadi yang mengucapkan mungkin adalah orang yang sedang melakukan kebid'ahan ataupun yang lainnya. Ya, wallahu taala alam bishawab. Ya, hendaknya kita baca. Karena kan salawatnya kita dengan mereka kan terpisah ya. Enggak ada kaitannya ya. Mereka berbuat bid'ah ya bid'ahnya untuk mereka, kita salawatnya insyaallah dapat pahala. Terpisah. Azan di kuburan maksudnya ketika memakamkan terus ya azan. Wallahu taala alam. Kalau yang setahu kami di sini menjawab azan ini adalah azan-azan yang digunakan untuk ya, menandakan waktu-waktu salat. Adapun di selain waktu itu maka tidak. Seperti kadang-kadang ada orang azan ketika angin ribut, angin topan azan. Kan ada ya orang-orang seperti itu ya. Itu tidak ada ya istilahnya anjuran untuk kita menjawabnya. Yang ada anjuran untuk menjawabnya adalah tadi yang sifatnya azannya adalah untuk penanda masuknya waktu salat. Wallahu taala alam bishawab. Mungkin ini dulu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.